Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat subuh keluarga besar Masjid Al-Furqon dan segenap anggota dan pimpinan pemuda daerah Muhammadiyah Kota Malang. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segarnya, sehingga kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah kita melakukan simulasi kematian harian yang di setiap malam itu kita lakukan, dan di pagi hari ini kembali Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Yang itu artinya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memperbanyak amal soleh kita, memperbaiki kekurangan dan kekhilafan kita yang tentu kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita itu akan senantiasa dalam keadaan syukur sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita juga mendapatkan bagian dari keberkahan yang pernah didoakan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi-pagi hari mereka, sehingga ketika kita bangun di waktu subuh, kemudian kita mengambil air wudhu, kemudian kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini adalah peperangan pertama yang kita menangkan melawan setan sampai nanti di sepanjang hari. Ketika kita melakukan itu semua, maka kita mendapatkan keberkahan dari doa yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keberkahan itu menurut para ulama diistilahkan dengan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, sebuah kenyamanan yang tidak ada rumus kecuali hanya Allah yang akan memberikannya. Tidak ada rumus yang bisa menghitungnya, tetapi keberkahan itu murni menjadi wilayah teritorialnya Allah untuk memberikan kepada siapa saja. Yang itu tidak bergantung materi, tidak bergantung jumlah, tidak harus harta. Kita melihat Barat hari ini itu bergelimang materi, bergelimang harta, tetapi konon katanya orang-orang di Barat itu kalau malam susah tidur. Michael Jackson itu konon kalau ingin tidur itu harus minum obat tidur, obat penenang. Bayangkan kita, bandingkan dengan kita itu jangankan di malam hari, mendengarkan kultum seperti ini, sebablas tidur, apalagi yang senden-senden. Apalagi kalau diniati dari tadi ketika masuk masjid itu dirubah doanya, Allahumma ftahli itu diganti menjadi bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu bablas cepet. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya kami haturkan terima kasih kepada ayahanda, kepada Bapak Ibu keluarga besar Masjid Al-Furqon yang sudah memfasilitasi pemuda Muhammadiyah untuk melaksanakan gerakan sholat subuh berjamaah. Kami mohon maaf apabila
ada tindak tanduk dari anggota dan pimpinan kami di Pemuda Muhammadiyah di sepanjang pagi hari ini tadi yang barangkali membuat Bapak Ibu tidak nyaman, sampai-sampai subuhnya harus diundur 10 menit gara-gara menunggu anggota yang lain biar cakep. Ini menunjukkan betapa tidak mudahnya mengumpulkan pemuda itu di waktu subuh. Saking tidak mudahnya, ada anekdot itu kalau membentuk remaja masjid itu jangan di waktu subuh. Nanti yang terpilih pasti ABG-ABG tua. Karena tidak ada yang muda. Karena biasanya subuh itu didominasi oleh bapak ibu yang sudah senior. Ngapunten, saya nggak bilang tua, nanti menyinggung. Karena yang datang itu biasanya yang senior, bukan yang tua. Sehingga kami mengucapkan terima kasih karena ini mengawali program kita di PDPM untuk berkeliling ke masing-masing cabang di Kota Malang ini, yang kita ingin ini menjadi stimulus agar nanti lebih banyak pemuda-pemuda itu yang sopo masjid. Siapa tahu nanti setelah ini itu akan banyak pemuda-pemuda yang tergerak. Oh ya, masa yang datang ke masjid itu cuma bapak ibunya saja. Barangkali nanti yang muda-muda juga akan semakin meramaikan masjid-masjid yang ada di Kota Malang ini. Tidak hanya itu Bapak Ibu, bahkan kita itu sudah merencanakan ada fakta integritas. Setiap pimpinan itu wajib untuk memakmurkan masjid di dekat rumahnya. Yang itu nanti kita hanya tinggal menunggu momen untuk tanda tangan. Yang tanda tangan nanti ini akan kita bawa sampai kita mati, kita tunjukkan ke para malaikat. Ketua Subhan ini di Masjid Al-Islah. Nanti kalau di surga tidak ada, kita cari. Ini buktinya, dulu itu pernah tanda tangan. Nanti dibantah malaikat, enggak pernah kelihatan tapi di masjid repot tadi. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan tema kita hari ini itu menteladani kepemimpinan Abdurrahman An-Nasir ketika beliau memimpin Andalus. Ketika membaca tentang kisah ini dan tadi ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Agus Prayitno, saya itu berbisik kepada Mas Jaya. Saya itu di tema kepemimpinan menghindari membicarakan politik. Lah kok sama Pak Agus itu malah di losdol gitu ya. Tapi santai, saya nggak akan mengarah ke arah sana. Walaupun tema kepemimpinan itu sebuah tema yang sangat seksi ya. Kita kalau sholat berjamaah saja, aminnya makmum itu tergantung aminnya imam. Kalau imamnya itu walat dolinya itu intonasinya tinggi, itu makmumnya itu kalau amin itu pasti aminnya juga ikut tinggi. Tapi kalau intonasinya rendah, itu pasti intonasi makmum itu juga akan ikut merendah. Itu betapa pentingnya imam. Sehingga ada istilah itu harimau, 1000 harimau itu kalau dipimpin seekor kambing semuanya mengembik. Tetapi 1000 kambing kalau dipimpin satu harimau itu semuanya bisa mengaum. Itu menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan itu. Sehingga semua harus melek ketika akan memilih pemimpin tertinggi di Republik ini. Tapi saya nggak akan memberikan clue apakah harus nomor ini enggak. Dipersilahkan. Walaupun tadi sudah ada kampanye dari awal ketika imam baca Al-Fatihah. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin nama Abdurrahman An-Nasir itu nggak terlalu familiar di telinga kita. Padahal kalau
kita membaca hasanah tokoh-tokoh yang dimiliki oleh umat ini, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita itu menjadi satu-satunya umat yang dikaruniai oleh Allah dengan begitu banyak keteladanan. Saking banyaknya keteladanan yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, saking banyaknya itu sampai-sampai kita itu nggak perlu mencari keteladanan itu di tempat lain. Karena Allah sudah memberikan dan mengkaruniakan begitu banyak keteladanan. Yang tentu puncak keteladanan itu adalah Rasulullah. Setelah Rasulullah kemudian ada para sahabat, kemudian ada para tabi'in, kemudian ada para tabi'ut tabi'in, sampai ulama-ulama setelahnya itu. Itu semua adalah keteladanan yang bisa kita tiru. Bandingkan dengan Barat hari ini. Barat itu tidak memiliki tokoh yang bisa diteladani. Sampai-sampai mereka itu kemudian membuat tokoh-tokoh fiktif. Yang menjadi permasalahan, kita itu kadang lebih suka dengan sesuatu yang fiktif. Bapak-bapak di tempat saya itu kalau lihat sinetron, itu sudah diberitahu di awal sinetron itu, kalau kisah di dalam sinetron ini sifatnya fiktif. Gitu bapak-bapak itu kalau nonton sinetron kadang sampai nangis. Bukan ibu-ibu, ini bapak-bapak biasanya suka sinetron. Itu kadang kelemahan kita di situ. Kita itu suka sesuatu yang fiktif, padahal tokoh-tokoh yang ditampilkan oleh Allah di tengah umat ini itu semuanya real, semuanya nyata. Lah Barat itu nggak punya tokoh yang bisa diteladani, sampai-sampai mereka itu kemudian membuat tokoh-tokoh fiktif, tokoh-tokoh superhero. Ada Batman, ada Superman, dan seterusnya itu sampai Avenger itu kan nggak ada yang real itu. Karena mereka tidak memiliki tokoh yang bisa diteladani. Nah beda dengan kita. Kita itu dikaruniai oleh Allah dengan begitu banyak keteladanan, sehingga kita bisa mencontoh apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Nggak perlu mencari yang lain, nggak perlu mencari di tempat yang lain. Tetapi kita sudah dikaruniai oleh Allah dengan itu semua. Nah, salah satu yang bisa kita teladani adalah sosok dari Abdurrahman An-Nasir. Beliau itu sebenarnya Abdurrahman As-Salis, kemudian dikasih gelar dengan An-Nasir. Beliau penguasa Andalus, pemimpin Andalus, dan beliau adalah khalifah pertama. Karena di 17 tahun pertama kepemimpinan beliau di Andalus itu beliau masih menjadi amir, karena masih terkait dengan Daulah Abbasiyah yang ada di Baghdad. Tetapi karena Daulah Abbasiyah itu memimpin tempat yang sangat jauh dan sangat besar, sampai ada tempat-tempat yang kemudian tidak terjamah, salah satunya Andalus. Jadi kemudian di 17 tahun setelah itu beliau memproklamirkan dirinya menjadi khalifah pertama di Andalus. Dan Bapak Ibu, ketika kita membaca atau mengupas tentang masalah khalifah dan khilafah, itu sebenarnya bukan sesuatu yang tabu. Karena Al-Quran itu yang menyampaikan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berasal dari akar kata khalfun. Khalfun itu artinya belakang. Khalifah itu makhluk yang memiliki sistem yang akan saling menggantikan. Jadi kalau satu orang meninggal, maka akan ada orang di belakangnya menggantikan, maka disebut khalfun. Kalau saya meninggal atau yang lain, nanti nggak ada yang kultur. Kalau ketua PDPM yang meninggal ini, Gus Barok mana Gus Barok? Ini sohibul bulinya nggak datang ini. Dari tadi itu mau saya bully karena imamnya kan baca ku anfusakum tadi. Temanya kan keluarga. Disambung dengan Pak Agus itu nikah 2 kali. Ini yang jomblo banyak ini. Bapak Ibu kalau nyari mantu lah ini cocok ini. Kalau bangun subuh itu sudah sukses, apalagi bangun rumah tangga lebih mudah. Ini motivasi untuk yang belum laku. Tadi sampai mana ya?
Oh iya. Jadi khalifah itu sebuah sistem yang akan saling menggantikan. Kalau ketua, kalau ada yang meninggal, kalau bapaknya meninggal, maka anaknya itu siap menggantikan. Lah itu khalifah, saling menggantikan. Jadi ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu disebut dengan Khalifatul Rasul, sehingga beliau dipanggil dengan khalifah. Umar itu juga sebenarnya sama, Khalifatul Rasul, tapi kemudian beliau lebih senang dipanggil Amirul Mukminin. Wah, kalau dibuka ini lebih kelihatan yang jomblo. Ternyata sudah pulang. Oke, sampun, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi Abdurrahman An-Nasir itu sebenarnya masih keturunan dari Umayyah, kekhilafan Umayyah yang ketika terjadi friksi di Damaskus kemudian dikuasai oleh Daulah Abbasiyah yang ada di Baghdad, beliau melarikan diri ke Andalus, sehingga kemudian ini juga disebut dengan dinasti Umayyah yang kedua karena ada runtutan keturunan. Kalau Umayyah itu keturunannya Abu Sufyan, kalau Abbasiyah itu keturunannya Abbas. Abbas itu paman dari Rasulullah, salah satu paman dari Rasulullah. Nah, yang menarik Bapak Ibu, beliau itu memimpin Andalus di sepanjang hampir 50 tahun. 49 tahun beliau memimpin Andalus. Kita bisa bayangkan seorang pemimpin yang terlalu lama memimpin itu sangat dimungkinkan mereka akan berubah menjadi otoriter atau diktator. Jangankan 50 tahun ya, 10 tahun aja udah ugal-ugalan. Jadi kita bisa bayangkan 50 tahun, tetapi di sepanjang itu beliau mengangkat Andalus menjadi salah satu peradaban yang bisa menjadi obor. Kalau menurut komentar dari Philip K. Hitti, salah satu orientalis barat yang juga sejarawan, Abdurrahman An-Nasir itu adalah pencerah, obor di tengah kegelapan masyarakat, tidak hanya Andalus, tidak hanya barat, bahkan dunia pada waktu itu. Sehingga majunya barat itu salah satunya adalah karena ada jasa besar dari Abdurrahman An-Nasir yang membawa Andalus di puncak kejayaannya. Nah, beliau itu mengangkat orang kedua setelah khalifah, yaitu qadhi. Qadhi itu jabatan untuk hakim yang sekaligus ulama pada waktu itu. Ini jabatan strategis kedua setelah khalifah. Beliau mengangkat seorang alim, seorang faqih, seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya Qadhi Mundir bin Said Al-Baluti rahimahullah. Seorang alim yang tidak segan-segan mengingatkan khalifah kalau khalifah itu keluar dari rel kebenaran. Pernah terjadi sebuah friksi antara khalifah dengan sang qadhi, Bapak Ibu. Ketika khalifah menjalankan program membangun infrastruktur yang besar-besaran, itu sampai-sampai khalifah itu tidak kelihatan sholat Jumat di masjid istana itu selama 3 kali berturut-turut. Sholat berjamaahnya itu sering terlambat, sehingga di Jumat yang pertama nggak kelihatan, di Jumat yang kedua nggak kelihatan, di Jumat yang ketiga nggak kelihatan, di Jumat yang keempat baru kelihatan. Khalifah itu ikut berjamaah bersama dengan para yang lain. Nah, situasi itulah yang dimanfaatkan oleh Qadhi Mundir bin Said Al-Baluti itu untuk mengingatkan sang khalifah di atas mimbar itu.
Beliau mengupas sebuah ayat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 128. Kata Qadhi Mundhir bin Sa'id Al-Baluti, atabnuna biri'in ayatan ta'basun. Apakah engkau akan membangun infrastruktur yang engkau mengira itu akan membuat engkau kekal? Wa idza batastum jabarin, dan ketika engkau melakukan itu, engkau melakukan dengan cara kekerasan, merampas hak rakyat yang sudah tinggal di tempat itu. Wattaqu, kemudian takutlah kepada Allah, wa atiun, dan taatlah kepadanya. Semua orang yang hadir itu tahu bahwa ayat itu digunakan oleh Qadhi Mundhir bin Sa'id Al-Baluti itu untuk mengingatkan sang khalifah. Semua orang tahu itu. Sampai akhirnya ketika khutbah Jumat itu selesai, maka khalifah itu memanggil anaknya Hakam bin Abdurrahman. Dipanggil anaknya itu oleh sang khalifah, kemudian ditanya oleh bapaknya, "Madza ra'yuka bi khutbatihi?" Apa yang engkau dapat dari khutbahnya Qadhi Mundhir bin Sa'id Al-Baluti itu? Ternyata Hakam bin Abdurrahman itu sama dengan kita kalau dikritik, apalagi ngeritiknya di tempat umum. Hakam bin Abdurrahman itu mengatakan orang ini berbahaya, orang ini harus disingkirkan, karena dia mengkritik pemimpin, mengkritik khalifah itu di tempat umum dengan kritikan yang sangat pedas dengan membawa ayat Al-Quran. Tetapi Abdurrahman An-Nasri itu justru mengatakan, engkau salah anakku, justru alim seperti inilah yang hari ini diperlukan oleh umat ini. Alim yang berani mengatakan kebenaran di hadapan penguasa inilah yang hari ini diperlukan. Alim yang ikhlas mengingatkan bukan karena ada kepentingan politik, inilah yang diperlukan. Jadi ini salah satu teladan seorang Khalifah Abdurrahman An-Nasir yang tentu hari ini itu berat. Kita melihat itu sesuatu yang sangat berat. Di kesempatan yang lain, Bapak Ibu, pernah terjadi sebuah kemarau yang sangat panjang di Andalus, yang kemudian membuat masyarakat itu susah. Walaupun konteks kemarau panjang atau paceklik itu nanti bisa kita tarik ke dalam konteks kita hari ini, di mana ketika masyarakat itu semakin berat dengan tekanan ekonomi, dengan beban hidup, sampai banyak yang bunuh diri karena hutang, karena pinjol dan lain sebagainya itu. Melihat kesusahan dari masyarakatnya itu, khalifah memerintahkan keluarkan semua logistik yang dimiliki oleh istana, bantu masyarakat kita, bantu rakyat kita, sampai akhirnya persediaan logistik di istana itu pun hampir habis. Maka khalifah kemudian melihat tidak ada solusi lain kecuali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khalifah menemui Qadhi Mundhir bin Sa'id Al-Baluti untuk memimpin masyarakat Andalus melaksanakan salat istisqa. Sampai akhirnya pengumuman itu disampaikan ke seluruh penjuru Andalus. Semua masyarakat dikumpulkan di musola, di tempat lapang. Kemudian ketika di hari H akan melaksanakan sholat istisqa itu semuanya sudah berkumpul. Qadhi Mundhir bin Sa'id Al-Baluti sudah datang, masyarakat sudah berkumpul, jamaah sudah siap untuk melaksanakan sholat istisqa. Tinggal sang khalifah Abdurrahman An-Nasir nggak kelihatan di tempat sholat itu. Maka kemudian Qadhi Mundhir bin Sa'id Al-Baluti itu memerintahkan kepada para pengawal istana untuk memanggil khalifah karena sholat akan segera dilaksanakan. Pengawal istana ini datang ke tempatnya sang khalifah ini. Beliau dalam keadaan sujud, kemudian beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menangis yang wajahnya itu dipenuhi dengan cucuran air mata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sepanjang kepemimpinan Abdurrahman An-Nasir ini 50 tahun, hampir 50 tahun itu ada sebuah catatan yang menarik di meja kerja beliau. Ketika beliau meninggal itu baru ditemukan. Di sepanjang hampir 50 tahun itu ada sebuah tulisan dari Abdurrahman An-Nasir yang mengatakan, di sepanjang hampir 50 tahun ini aku tidak bisa tidur memikirkan rakyatku kecuali hanya 14 hari.
hanya 14 hari. Ada yang mengatakan di riwayat yang lain hanya 12 hari. Memimpin masyarakat Andalus itu di sepanjang hampir 50 tahun itu hanya bisa tidur nyenyak itu 12 atau 14 hari saja. Bandingkan dengan pemimpin kita hari ini, yang masyarakat itu nggak bisa tidur memikirkan tingkah pola para pemimpin kita hari ini. Itu Abdurrahman An-Nasir. Sehingga ketika dijemput oleh pengawal istana untuk melaksanakan sholat istisqa itu, beliau dalam keadaan sujud, kemudian beliau berdoa dengan doa yang sangat panjang, beliau menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidak menggunakan pakaian kebesarannya, beliau memakai pakaian yang sangat sederhana, pakaian yang lusuh, karena beliau mengatakan sholat istisqa itu nggak akan mungkin hujan itu diturunkan oleh Allah kalau diri kita itu masih angkuh, diri kita itu masih merasa kita itu memiliki kekuatan dan seterusnya. Sehingga beliau bermunajat kepada Allah sebelum yang lain itu melaksanakan sholat. Awal semua kebijakan itu beliau mengangkat seorang alim yang berani mengatakan kebenaran di depan penguasa. Bukan sang paman, bukan sang anak, tapi alim. Jadi yang diangkat itu orang yang berkompeten, tidak karena nepotisme. Nah, kita itu memiliki tokoh-tokoh dan sosok-sosok teladan seperti itu banyak, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita memilih pemimpin pun kita juga berharap Allah akan menghadirkan sosok pemimpin yang seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di menjelang Pilpres ini yang harus kita lakukan adalah memperbanyak doa. Kita sudah berikhtiar, kita sudah berdoa, semuanya insya Allah baik. Tetapi kita tentu ingin yang terbaik. Dan itu yang harus kita panjatkan di sepanjang hari ini sampai nanti ketika datang di hari H itu, yang tentu kita berharap nanti siapapun yang terjadi menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang mampu mengangkat marwah dari bangsa kita, pemimpin-pemimpin yang mampu menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran untuk masyarakat Indonesia. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.